Power Tips bersama Dinarji Indonesia, bersama saya Daniel Wibowo. Tentu saja kita masih melanjutkan episode sebelumnya. Yang terlewat silahkan tonton dulu ya tentang mentoring dan coaching. Di episode yang kemarin sudah dibahas apa itu mentoring, apa itu coaching. Dan sekarang kita akan membahas kapan sih mentoring harus dilakukan, coaching harus dilakukan. Masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai, Bu Vera. Hai, apa kabar? Kabar baik. Bu Vera kabar baik? Baik, sehat. Baik, sehat. Semoga Anda semua juga sehat, sahabat-sahabat Dinarji. Mari kita tanyakan langsung, kapan sih Bu harus mentoring, kapan sih harus coaching? Kembali lagi, minggu lalu kita udah bahas ya, kalau mentoring itu kan sebetulnya menaikkan kompetensi. Betul. Nah, kalau coaching itu kan menaikkan komitmen. Komitmen. Ya. Supaya orang lebih pede gitu ya, lebih committed gitu. Nah, jadi kapan pakai coaching, kapan pakai mentoring? Ya, kalau kita memang di sesi itu kita memang mau menaikkan kompetensi dan kita pakai topinya mentoring. Ya, jadi misalnya si mentinya ini ya, dia jadi menti nih, jadi dia siap untuk menerima ilmu baru gitu ya. Nah, kita pakai topi mentoring, topi mentor. Ya, kita cerita mengenai, kita sharing pengalaman kita share pengetahuan kita mungkin kasih guidance-nya gimana cara mulainya, lalu step-stepnya bagaimana. Nah, itu topi mentor. Ya. Nah, mungkin si mentinya ini semangat kan, oke saya coba dulu, bisa gitu ya. Oke, kan kita pakai topi mentor. Sesi kedua dia datang, aduh Bu, saya udah nyoba tapi susah banget, yang ini saya nggak bisa, yang itu kok ternyata susah ya, ternyata gini. Nah, itu berarti komitmen dia nih agak turun nih. Ya, karena dia udah merasa mulai agak kok susah ya gitu ya. Aduh, males gitu. Banget deh gitu ya. Perlu nggak sih ini belajar ini gitu ya. Nah, itu udah mulai komitmen turun. Gitu. Nah, kita kalau dalam saat dia komitmennya lagi turun kayak gitu, kita tambahin lagi mentoring, itu susah. Wong yang kemarin aja ini masih, ya kan, yang kemarin diajarin aja bingung, saya nggak yakin bisa apa enggak gitu ya. Ditambahin lagi, makin tambah bingung gitu ya. Jadi sebaiknya kita jangan pakai topi mentoring dulu. Pada saat dia kondisi seperti itu, kita pakai topi coach. Ya, oke. Kemarin sudah dicoba apa aja? Ini. Nah, waktu nyoba itu apa yang terjadi? Apa yang membuat kamu tuh menjadi merasa sulit di sebelah mananya? Ya, kita kupas. Di sininya, di situnya. Oke, waktu melakukan itu, apa yang terjadi? Kronologisnya bagaimana? Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Ya, terus kondisi yang kamu inginkan tuh sebetulnya tuh seperti apa? Ya, bahkan mungkin kita bisa tanya di awal, oke, sebetulnya ilmu ini kenapa sih penting untuk kamu pelajari? Ya, skala 1 sampai 10, seberapa tuh pentingnya? Ya, di skala 5, di skala 3, di skala 8, 9, 10, di mana gitu ya. Kalau nanti kalau dalam kita pakai coaching itu kan, kalau kita pakai topik coach kan dia jadi coachee ya. Nah, kalau dia bilang iya ya, ini penting banget untuk karir ke depan saya. Ya. Seberapa penting skala 1 sampai 9? Sebetulnya ini skalanya 8 loh. Kalau saya nggak bisa menguasai ini, saya nggak bisa dipromot nih. Ya. Nah, kan itu dengan menyatakan itu dari dia, bukan dari kita, bukan dari si coach ya, tapi dari si coachee-nya. Dengan dia menyatakan itu, kebuka tuh, oh ini emang penting, aku tuh harus belajar ini. Gitu. Nah itu udah naik 1 tuh, ya kan? Komitmen dia udah mulai ada nih, naik lagi dikit gitu ya. Nah waktu kita gali lagi, oke, sekarang yang membuat kamu itu susah itu sebetulnya di mana? Apa ini itu apa ya, lalu kita gali sampai ketemu kesusahan dia. Oke, sekarang kalau kesusahan kamu di situ, misalnya gini, saya nggak ada waktu nyobanya atau kurang sabar atau apa gitu ya. Nah kita nanya, oke, sekarang solusinya apa menurut kamu? What can you do about it? Ya, itu pakai topik coach. Jadi kita nanya sampai dia come up, kebuka ya, lalu udah naik nih komitmen dia.
Itu pakai topi coach, ya. Nah, kalau udah naik komitmennya dia oke, kalau gitu saya siap. Nah, oke, kita balik lagi pakai topi mentor. Kan? Oke, jadi sekarang rencana kamu apa nih? Kalau memang masih ada yang belum berhasil, yang di sini belum, so apa nih rencananya? Gitu, ya. Berarti saya mesti nyoba ini lagi, Mbak. Nah, oke, good, ya. Nah, untuk mencoba ini, coba deh kamu begini, kamu begitu. Itu pakai topi mentoring. Nah, ya, jadi kita pindah-pindah gitu, ya. Jadi pada saat kita mesti menaikkan komitmen, pakailah topi coach. Pada saat kita menaikkan kompetensi, pakai topi mentor. Oke. PR-nya berarti si leader ini harus bisa memetakan kapan si anak buahnya punya komitmen tinggi, punya komitmen rendah, kompetensi tinggi, kompetensi rendah, begitu, Bu? Yes. Jadi pada saat kita itu both ya, pada saat kita jadi mentor maupun jadi coach, kita itu harus listening. Harus. Karena mau mentoring ataupun coaching, it's about si anak buah ini. Kalau kita mentoring, it's about the mentee. Dia akan jadi mentee ya. Waktu kita pakai topik coach, dia jadi coachee, itu juga about the coachee. It's not about us, it's not about the leader, it's about person yang mau kita develop. Jadi kita memang harus listen. Ya. Mentoring itu kan juga ya kompetensi, menaikkan kompetensi. Sebelah mana? Kita juga mesti lihat. Kita mesti listen. Di mana yang dia memang masih butuh di mentor. Ya kan? Contohnya aja misalnya gini, topiknya adalah sales, penjualan. Ya, itu kan broad. Ya kan? Dalam proses menjual, di mana yang dia masih perlu ditambahin kompetensinya. Kalau misalnya nih, dalam proses menjual, dia udah jago misalnya untuk approaching misalnya, approaching sama closing dia jago gitu ya. Jago gitu di situ. Tapi untuk maintain farming ya, jadi orangnya beli lagi, dia tuh nggak jago. Nah, jadi kalau kita mentor, kita mesti mentoring di area yang dia belum jago. Oke. Ya kan? Kalau kita mentoring di area yang dia emang udah jago, ya dia kan ngerasa, ini sih udah tahu, ini sih udah bisa. Kita turun tuh komitmen. Ya kan? Jadi kita juga tetap harus listening. Oke. Bisakah si topik yang akan di mentoring ataupun di coaching datang dari si anak buahnya? Dia sadar duluan nih. Bisa banget. Justru kalau kita melihat how adults learn, ya, itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama itu dia harus involve, ya. Lalu yang kedua itu dia harus dapat experience-nya, harus melakukan. Ya. Jadi bukan cuma dengar, dikasih teori, enggak, tapi dia harus melakukan juga. Lalu harus relevan dengan pekerjaan atau dengan hidupnya dia. Ya. Dan yang keempat itu materinya itu problem center, bukan cuma content center. Jadi problem center itu maksudnya yang bisa betul-betul memecahkan masalahnya dia. Ya, bukan cuma sekedar konten, jadi bukan cuma sekedar teori. Ya, makanya kalau orang cuma masuk seminar, itu biasanya keluar dari seminar lupa, masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu kan ya. Nah, jadi that's kenapa, karena nggak ada 4 itu. Jadi orang tuh benar-benar kalau dia 4 itu terpenuhi. Nah, makanya involvement itu penting. Kalau memang dari si mentinya yang bilang, saya kepengen belajar ini, itu komitmen akan tinggi sekali. Ya kan? Iya. Oke, menarik ya. Kapan mentoring, kapan coaching? Mentoring ketika akan menaikkan kompetensi, coaching ketika akan menaikkan komitmen ya. Dan sebagai si leader memang harus punya 2 topi nih untuk menjadi mentor ataupun menjadi coach. Nah, PR untuk si leader, mindset apa yang harus dimiliki agar dia bisa menjadi seorang mentor dan juga seorang coach? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, semoga berguna ya. Siap, semoga juga berguna untuk Anda. Mari kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Daniel Wibowo, sampai jumpa. Sampai jumpa.